Halo, perkenalkan nama saya Tania dengan NIM 21301003. Kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan hasil tugas saya, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Berikut contoh soal yang akan saya bahas. Tugas pembahasan soal Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Berikut contoh soal neracanya. Terdapat PT Alfa yang memiliki jumlah aset 3.800.000 dan PT Beta 2.300.000 dan memiliki jumlah liabilitas dan ekuitas PT Alfa 3.800.000 dan PT Beta 2.300.000. Kemudian terdapat informasi lain tambahan selama tahun 2023 sebagai berikut. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas, jurnal eliminasinya, worksheet untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2023, dan laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023. Berikut pembahasan soalnya. Yang pertama, menentukan selisih lebih nilai buku di atas harga perolehannya. Modal saham anak perusahaannya tercatat 1 juta. Dan IQ saham anak perusahaannya 100.000. Saldo laba anak perusahaannya 200.000. Ini terdapat pada neraca PT Beta. Jadi jumlah nilai bukunya sebesar 1.300.000. Persentase pemilikan saham sebesar 100%. Kenapa 100%? Karena 10.000 dibagi 10.000. 10.000-nya didapat dari modal sahamnya 1 juta dibagi 100. Jadi 10.000. Kemudian di contoh soal terdapat bahwa PT Beta dipasang modal secara tunai sebanyak 10.000 lembar. Jadi harga pasarnya 10.000 dibagi oleh modal sahamnya 10.000. Jadi persentase pemilikan sahamnya sebesar 100%. Jumlah nilai bukunya 1.300.000. Kemudian jumlah harga perolehannya 1.200.000. Ini terdapat pada contoh soal. Maka selisih lebih NB di atas HP sebesar 100.000. Kemudian jurnal kedua saat pembelian saham anak perusahaan, yaitu investasi saham anak perusahaannya 1 juta di debit pada kas dan bank, 1 juta di kredit. Kemudian jurnal ketiga eliminasi per 2 Januari 2023. Modal saham anak perusahaannya 1 juta, agio saham anak perusahaannya 100.000, saldo laba anak perusahaannya 200.000. Jadi selisih lebih NB di atas HP-nya sebesar 300.000. Investasi saham anak perusahaannya 1 juta. Untuk mencatat jurnal keempat, jurnal saat ini diterima pengumuman dividen sebesar semester 1 dari anak perusahaan. Piutang dividen anak perusahaannya 150.000 di debit pada saldo laba induk perusahaan, ya, 150.000 di kredit. Jurnal kelima, jurnal saat diterima pembayaran dividen dari anak perusahaan. Maka pas pada banknya bertambah di debit 150.000 dan piutang dividen anak perusahaannya tambah di kredit 150.000. Menghitung rekening-rekening yang mengalami perubahan. Rekening pada induk perusahaan. Pertama, macam-macam aset lancar. Saldo awalnya 1.800.000. Ini didapat dari macam-macam aset lancar PT Alfa di neraca 2.800.000 dikurang oleh modal saham anak perusahaannya 1 juta, maka saldo awalnya sebesar 1.800.000. Laba yang diperoleh 250.000, bagian dividen anak perusahaan yang dimungkas semester 150.000 ini dapat dari soal. Jadi saldo per 31 Desembernya sebesar 2.200.000. Kemudian saldo laba. Saldo awalnya 500.000, ini dapat dari neraca PT Alfa.
Kemudian laba yang diperolehnya 250.000. Ini dapat dari soal. Kemudian bagian dividen anak perusahaan yang diumumkan semester 1 dapat dari soal juga 150.000. Jadi saldo per 31 Desembernya totalnya 900.000. Kemudian rekening pada anak perusahaan. 1. Macam-macam aset lancar. Saldo awalnya 1.500.000. Ini terdapat pada neraca PT Beta. Kemudian laba yang diperoleh semester 1 sebesar 300.000. Ini terdapat pada soal. Dan rugi yang diderita semester 2 dikurangi 60.000 terdapat dari soal. Dan dividen yang dibayarkan semester 1 dapat dari soal juga. Jadi saldo per 31 Desembernya sebesar 1.560.000. Untuk saldo laba, saldo awalnya 200.000, laba yang diperoleh semester 1 300.000, rugi yang diderita semester 2 kurang 60.000, dividen yang dibayarkan semester 1 kurangin 150.000, maka saldo per 31 Desembernya 250.000. Sama seperti di atas. Jadi yang ketiga, kenaikan saldo laba induk perusahaan. Saldo laba anak perusahaannya diketahui 200.000. Kemudian saldo laba akhir anak perusahaannya sebesar 250.000. Jadi kenaikan saldo laba anak perusahaannya selisih 90.000. Jadi kenaikan saldo induk perusahaannya 100% dikali 90.000, maka hasilnya 90.000. Dari soal tersebut terdapat laporan keuangan konsolidasi metode biaya per 2 Januari 2023. Yang total liabilitas dan ekuitasnya PTA 3.800.000 dan PTB 2.300.000. Dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya PTA 3.800.000 dan PTB 2.300.000. Kemudian yang dieliminasi tadi dimasukkan ke dalam tabel worksheet ini. Kemudian laporan konsolidasinya didapat dari hasil PTA ditambah PTB. Berikut hasil laporan keuangan konsolidasi metode biaya. Kemudian berikut hasil laporan keuangan konsolidasi metode biaya per 2 Januari 2023. Yang jumlah total asetnya 5.100.000 dan total liabilitas dan ekuitasnya 5.100.000. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih.